Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan pretest PPG part 15. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, kita perhatikan kisi-kisi berikut ini, yaitu menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini terkait dengan sikap penuh panggilan jiwa, teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama. Bu Siti Rosida melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Siti Rosida tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Nah, berdasarkan langkah-langkah atau sintak pembelajaran ini, dapat kita ketahui bahwa model pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Rosida adalah model pembelajaran problem based learning, teman-teman. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah opsi yang A, orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. Opsi yang B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. Opsi yang C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Opsi yang D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberagaman untuk berpendapat, untuk sikap perilaku yang tidak toleran. Opsi yang E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang E, teman-teman, yaitu orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Kisi-kisi berikutnya yaitu menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita perhatikan soal nomor 3, teman-teman. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah opsi yang A, memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B, memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ini pilihannya mirip-mirip, teman-teman. Opsi yang C, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Pilihan yang D, melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Kita perhatikan pilihan yang E, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jadi berdasarkan opsi yang A sampai yang E ini, yang paling ideal adalah opsi yang E, teman-teman, yakni melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya.
Adapun kisi-kisi berikutnya yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kategori sikap kesepenuhhatian. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah opsi yang A, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Opsi yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Opsi yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang A, teman-teman, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi yang tepat adalah pilihan yang A, teman-teman. Soal nomor 5. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah, kita lihat opsi yang A, materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C, RPP bersumber dari silabus. Dan pilihan yang D, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Yang paling tepat di sini adalah prinsip pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, yaitu opsi yang B, teman-teman. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, operasional. 3, sistematis dan relevan. 4, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dan yang kelima adalah jangka pendek. Artinya, RPP digunakan hanya untuk satu pertemuan atau maksimal 3 kali pertemuan saja. Jadi di sini yang jelas salah satu prinsip RPP adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya untuk menciptakan manusia yang memiliki kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Jadi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan masalah. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah ini model pembelajaran, teman-teman. Ada pilihan A, role playing atau bermain peran. Opsi yang B, inquiry, penemuan atau penyelidikan. C, problem solving. D, picture and picture atau menjodohkan gambar. Jadi yang paling tepat di sini adalah problem solving, teman-teman. Karena pada dasarnya problem solving ini mengajarkan siswa berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Jadi, tepat sekali pilihannya adalah problem solving, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Nah, kita lihat sintaknya di sini ada 6. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4.
memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi urutan yang benar adalah yang ini teman-teman ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Urutan yang tepat. Karena pada dasarnya sintak dari model pembelajaran project based learning ini adalah yang pertama, kita harus menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, setelah didesain kemudian menyusun jadwal, setelah itu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, berikutnya menguji hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Jadi, benar sekali opsi yang tepat adalah pilihan yang A, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya, yaitu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini terkait dengan sikap kemurah hatian. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita perhatikan pilihannya di sini, teman-teman. Kita lihat pilihan yang paling bijak dan yang memberikan solusi kepada peserta didik supaya dapat mengumpulkan tugas tepat waktunya. Opsi yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Kemudian yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan tugas. Ini tidak memberikan solusi apa-apa, teman-teman. Kemudian yang C, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang D, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Opsi yang D juga tidak bijak, teman-teman. Yang E, menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Ini juga tidak memberikan solusi, teman-teman. Jadi kita lihat antara opsi yang A dengan opsi yang C. Opsi yang C memberikan toleransi tambahan waktu. Tidak cukup, teman-teman. Tidak hanya memberikan tambahan waktu, tapi juga harus ada solusi lain yang diberikan kepada siswa. Karena mengingat jumlah tugas yang diberikan tidak hanya satu, teman-teman. Ini banyak tugas. Jadi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Yaitu memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Pilihan yang A ini dapat memberikan solusi terbaik kepada peserta didik, tidak hanya menuntut peserta didik untuk cepat dalam mengumpulkan tugas. Jadi yang paling sesuai adalah opsi yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Opsi yang A, kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. Ini tidak baik, teman-teman, yang seperti ini. Kemudian yang B, mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. Pilihan yang B juga terkesan mengabaikan, teman-teman, dan lari dari tanggung jawab membantu teman. Kemudian yang C, meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jangan terkecoh dengan pilihan yang C, karena pilihan yang C juga kurang bijak, teman-teman. Yang D,
memahami kesulitan teman itu, dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Kemudian opsi yang E, segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Antara opsi yang D teman-teman ya, antara opsi dan E dengan yang E. Jadi yang paling tepat di sini menurut saya adalah opsi yang D teman-teman, yaitu memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah pilihan yang A, behaviorisme, B, humanistik, C, cybernetik, D, konstruktivisme. Yang paling tepat di sini berdasarkan ilustrasi yang diberikan adalah pilihan yang A teman-teman, yaitu teori belajar behaviorisme teman-teman. Karena teori belajar behaviorisme itu memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan antara stimulus dan respon teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang A. Baiklah teman-teman, demikianlah 10 soal Pretest PPG Part 15. Semoga bermanfaat buat kita semua.